Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Prasetyo dengan NIM 0526736616. Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Medan. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi pemesanan restoran sederhana menggunakan Java. Oke, tanpa berlama langsung saja. Di sini saya sudah punya dua file, yaitu main Java dan menu Java. Oke, saya jelaskan dulu. Di menu Java saya mempunyai kelas menu yang beratribut nama, harga, dan kategori. Di sini pakai string, double, dan string. Dan di sini juga ada metode display info untuk menampilkan harganya, jadi nama, harga, dan kategorinya. Oke, jadi ibaratnya di menu Java ini untuk formulir kosong di input sama pengguna. Oke, selanjutnya di main Java, di sini saya import scanner untuk penerima inputan dari penggunanya. Dan di sini pakai kelas main dan menggunakan kelas menu untuk membuat objek daftar menu yang berisi 8 objek. Ya, dan di sini ada metode utama, yaitu inisialisasi menu, tampilan menu, dan proses pemesanan. Oke, yang pertama inisialisasi menu. Metode ini untuk membuat objek makanan atau minumannya. Jadi karena 8 objek tadi di menu, berarti 8 objek dari 0 sampai 7. Oke, di sini saya buat nasi padang yang harga 25.000, kategori makanan, dan seterusnya. Dan selanjutnya display menu untuk metode untuk menampilkan daftar menunya. Jadi tampilkan objek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, display info tadi yang dari kelas menu tadi. Ya. Dan tampilkan ini tuh, pembatas. Oke, selanjutnya proses pemesanan. Ya, scanner tadi yang diimport tadi buat scanner baru. Nama pesanan 4, ini 4 objek, jumlah pesanan 4, dan harga pesanan tadi ya pakai double atau untuk bilangan pecahan. Oke, di sini tampilkan masukkan pesanan, jumlah menu, dan maksimalnya 4 menu. Formatnya nama menu sama jumlahnya. Jadi misalnya nasi padang, berapa jumlahnya. Oke. Jadi di input pesanan tadi ada 4 urutan, jadi ada 4 pesanan. Jadi input pesanan 4 pesanan sequential atau urut berurut, 4 berurut. Oke, yang pertama pesan 1, masukkan input tadi, nama pesanannya, jumlahnya, harganya, dan pesanan keberapa. Ya, tadi ini pesanan berapa, indeksnya, pesanan kedua, pesanan ketiga, pesanan 4, dan nanti hitung dan cetak struknya, nama pesanan tadi, jumlahnya, harganya, dan berapa kuantitasnya. Baru itu scannernya ditutup atau inputannya ditutup. Oke, selanjutnya proses input pesanan tadi. Di proses pesanan metode ini untuk proses yang sudah dipesan tadi di sini. Ya, pesan 1, 2, 3. Jadi pesan nasi padang tadi sama berapa jumlahnya akan diproses di metode ini. Ya. Jadi nanti ini dipisahkan, namanya dulu, baru berapa kuantitasnya dan harganya. Selanjutnya metode cari harga menu. Ya, di sini menggunakan if dan else if atau struktur keputusan, jadi tidak menggunakan loop. Jadi di sini sudah buat nasi padang, kembalikan 25.000 untuk harganya, ayam goreng kembalikan 20.000, dan seterusnya. Oke, selanjutnya metode hitung cetak struk. Nah, ini yang terpenting.
Jadi semua hasil atau hasil pesanan akan dicetak di sini. Jadi metode ini untuk mencetak hasil struknya. Jadi berapa itemnya, pesanan keberapa, harga pesanannya, jumlah pesanannya. Ini untuk yang pertama, ditampilkan harganya dan lain sebagainya, nama, jumlah pesanannya sama total itemnya, dan seterusnya hingga 4 pesanannya. Pakai if, tidak pakai loop, total tanpa loop. Oke, nanti tampilkan semuanya yang sudah dipesan tadi ya, sampai 4 item tadi. Jadi berapa harganya. Oke, setelah itu ada tipe data double pecahan untuk pajaknya. Jadi total tadi keseluruhan harganya tadi dikali 0,1 atau 10%, berarti pajaknya dapat 10%. Selanjutnya biaya pelayanan 20.000, diskonnya 0, dan potongan minumannya juga 0. Ini setelah deklarasi variabel. Terus struktur keputusannya ada di sini. Jadi jika subtotalnya atau keseluruhan harga yang sudah dipesan tadi melebihi dari 100.000, maka dia dapat diskon subtotal dikali 0,1, berarti harga keseluruhan dikali diskon 10%, berarti dapat dia diskon 10%. Dan struktur keputusan untuk penawaran minuman, jika subtotalnya melebihi 50.000 maka dapat potongan minuman. Nah, di sini saya pakai kategorinya minuman termurah. Jadi untuk diskonnya di sini atau yang gratis saya pakai minuman termurah. Jadi jika melebihi dari 50.000 saya buat di sini cari minuman yang termurah, dapat potongan minumannya. Jadi setelah dilakukan tadi semua total dari keseluruhannya, subtotal, harga pemesanannya, pajaknya, pelayanannya, diskonnya, dan potongan minumannya akan ditampilkan di sini. Oke, tadi kategori minuman termurah, di sini metodenya. Jadi di sini itemnya akan mengecek dulu mana minuman termurah dari indeks 0 sampai indeks ke 3, berarti 1 sampai 4. Nah, saya di sini buat boolean. Jadi jika urutannya ST yang paling murah. Jadi misalnya saya pesan sudah melebihi 50.000 untuk minuman dan saya pesan lagi 1 ST, berarti dapat minuman gratis 1 ST. Ya, kira-kira seperti itu untuk kategori minuman gratisnya ya. Oke, setelah penjelasan ini mari kita coba jalankan. Oke, sudah dikompil, di sini sudah muncul main kelasnya dan menu kelasnya ya. Oke, lanjut. Main. Nah, di sini sudah muncul ya sistem pemesanannya. Oke, di sini. Oke, di sini. Soal tugas set yang pertama tadi, input menu restoran. Programnya harus memiliki data menu dan makanan beserta harganya, kategori, harga, dan nama makanan dan minuman. Ya, di sini sudah tampil lah makanan dan minuman, nama makanannya, kategori dua ya, minuman, harganya, dan namanya tadi kategorinya. Ya, nasi padang, mie goreng, steak, jeruk, dan lain sebagainya. Dan di sini masukkan pesanan maksimalnya 4 menu ya, karena tadi saya buat hanya sampai 4. Jadi contoh formatnya tadi nama, menu dengan jumlah. Ya, ini untuk menjawab soal kedua pemesanannya. Contoh formatnya nasi padang sama dengan 2 ya, dan sesuai ya dengan nomor 2. Selanjutnya ini tadi total biaya. Ini sudah saya jelaskan
diskon 10% jika melebihi 100.000, dan penawaran beli satu gratis satu salah satu kategori minuman. Ya, karena tadi kategorinya saya buat cari minuman termurah. Oke, kita langsung saya coba. Misalnya pesanan pertama tadi nasi padang, sama dengan saya pesan 4 aja. Minumannya kopi 5, es teh 1. Oke, pesan 4 kita kosongkan aja, jadi klik enter lagi. Nah, di sini sudah muncul ya. Terus struk pesanannya, nasi padangnya 4, berarti dah 100.000. 100.000, kopinya 5, 50.000, es tehnya 1, 5.000. Nah, untuk subtotalnya seluruh harganya adalah 155.000. Nah, karena tadi subtotalnya sudah melebihi 100.000, maka dapat diskon tadi. Ya, diskonnya 10%, tapi pajaknya juga 10%. Ya, jadi sama aja sih. Tapi yang penting ini sudah jalan, pajaknya 10%, diskonnya 10%. Ya, sesuainya. Pajaknya 10%, diskonnya 10%. Oke, terus penawaran beli satu gratis satu tadi. Di sini karena kopinya tadi saya pesan 5, berarti 50.000, dan esnya 1, berarti sudah melebihi kan. Jadi penawar minumannya dapatlah 5.000, berarti esnya gratis. Jadi setelah itu total bayarnya adalah 170.000. Jadi untuk struk pesanannya, informasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja untuk tugas satu pemrograman berbasis desktop. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.